Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-16. Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 20. Markus 16 ayatnya ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Silahkan Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Demikian firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Tuhan Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul Tuhan Yesus bangkit. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mohon maaf mungkin Bapak Ibu Saudara akan merasa sedikit terganggu karena sedang batuk. Ketika kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, momen-momen ini adalah momen kita masih dalam rangka Paskah, sampai pada masa kenaikan. Setelah kenaikan Pentakosta. Ini adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan, dan ini yang menjadi kekuatan kekristenan, di mana satu pribadi yang kita sembah itu adalah pribadi yang tepat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus ini membuat gempar dunia. Kejadian ini membuat khususnya golongan orang-orang Yahudi atau orang-orang di seluruh Yudea atau di seluruh Yerusalem pada waktu itu merasakan kegelisahan. Baik itu kegelisahan yang menggembirakan maupun kegelisahan yang bersifat takjub, keheran-heranan. Orang yang dulu dia kenal sebagai Yesus, anaknya Yusuf si tukang kayu, mengalami kematian. Juga dia bangkit, itu yang salah satu menjadi trending topik pada waktu itu. Itu yang menggemparkan tanah Yudea.
itu yang menggemparkan Yerusalem. Bahkan kerajaan Romawi gempar karena mendengar berita ini. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara, ada satu berita yang juga tidak begitu enak didengar di kalangan orang-orang terdekat Tuhan Yesus. Ketika berita Tuhan Yesus bangkit ini sampai kepada para murid, anehnya ini orang yang terdekat, orang-orang yang seharusnya mengenal lebih banyak, mengenal lebih jauh, mengenal lebih dalam siapa Yesus dibanding orang-orang yang tidak pernah bersama-sama dengan Yesus atau orang-orang Yahudi lainnya. Kenapa? Justru orang-orang inilah yang menempatkan hatinya pada ketidakpercayaan bahwa Yesus bangkit. Apa yang menyebabkan? Ada dua faktor. Yang pertama, karena yang menyampaikan berita tentang Yesus bangkit itu siapa Bapak Ibu Saudara? Ada Maria. Berapa Maria yang menyampaikan pesan ini? Maria Magdalena, Maria ibu siapa? Ibu Yakobus ya. Dan ada Maria yang lain, berarti tidak hanya dua Maria. Masih ada perempuan-perempuan lain di antara perempuan itu yang bernama Maria. Kenapa kedua orang ini, Maria ini ketika menyampaikan kepada para murid tidak langsung percaya. Oh ya, Tuhan Yesus bangkit. Satu, di kalangan orang Yahudi, Bapak Saudara, wanita itu adalah orang yang kurang diperhitungkan. Makanya jangan heran kalau Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab, bahkan mendengar cerita Alkitab, perempuan ini kurang begitu menonjol. Salah satu faktornya ini, dianggap remeh, dianggap tidak diperhitungkan. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, 5.000 orang yang terhitung laki-laki, sensus penduduk yang terhitung laki-laki. Kenapa wanita tidak masuk kategori? Karena salah satunya adalah tidak diperhitungkan. Apakah ini yang menjadi dasar para murid ini tidak percaya atas berita yang disampaikan? Mungkin bisa jadi. Satu. Yang kedua, di dalam Alkitab tadi disebutkan Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan dengan teguran yang keras. Karena apa? Karena kedegilan hati mereka. Artinya apa? Karena mereka adalah orang yang tidak mudah percaya. Ada baiknya kalau itu adalah berita tentang hal yang tidak baik. Tetapi berita ini sesungguhnya sudah disampaikan Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya sebelum Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus sudah menyampaikan ini. Tapi kenapa murid-murid ini tidak ingat? Salah satunya kedegilan hati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu kita akan melihat bersama-sama apa yang bisa kita ambil maknanya dari kebangkitan Tuhan Yesus ini. Dari kebangkitannya, Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita terapkan sebagai tindakan nyata sebagai orang percaya? Ada dua hal penting Bapak Ibu Saudara yang akan kita lihat bersama-sama, dan ini yang akan menjadi penerapan dalam hidup kita. Ini ada sebuah pohon, sepertinya kok pohon akar sama daunnya malah lebat akarnya ya. Bapak Ibu Saudara, saya pernah membaca sebuah artikel kejadian 2000 Aceh itu 2000 berapa? 4 atau 2006? 2006 ya? 2004 ya kalau nggak salah, yes, antara itu. Banyak bangunan roboh dilanda tsunami. Banyak pepohonan juga roboh. Tapi ada satu pohon yang tidak roboh. Saudara tahu? Pohon apa? Pohon kelapa. Ketika saya baca-baca sebuah artikel, kenapa pohon kelapa ini memiliki kekuatan untuk menahan air? Salah satunya adalah pengaruh dari akar. Kelapa itu akarnya serabut dan menyebar.
Satu itu. Kedua, kalaupun dia berdahan tidak seperti ini, gembel gitu ya, dengan angin cepat roboh. Sedangkan kelapa hanya di pucuknya saja. Itu yang menjadi faktor. Artinya apa? Ada akar yang cukup kuat, atasnya juga mendukung. Ketika akar ini menjadi pondasi yang kuat, ya dia tidak akan mudah roboh. Ini yang pertama. Ada dua hal penting yang akan kita lihat untuk kita maknai dalam kebangkitan Yesus. Keyakinan semakin diperteguh. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Apa yang dikandung dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara? Ini berbicara tentang bagaimana kedegilan hati para murid. Ini berbicara tentang bagaimana para murid itu tidak percaya ketika mendengar Yesus bangkit. Artinya, bagaimana dengan keyakinan yang selama ini dipegang teguh? Bagaimana dengan keyakinan yang selama ini dibangun ketika hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Itu menjadi satu pertanyaan besar. Yesus sudah menyampaikan apa yang akan terjadi ke depan. Yesus pun juga sudah menyampaikan bahwa ia akan mengalami kebangkitan. Dia akan hidup karena itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Bukan hanya itu saja, para murid sudah menyaksikan kiprah pelayanan Tuhan Yesus. Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan? Berbicara tentang mujizat, berbicara tentang keajaiban-keajaiban, para murid menyaksikan secara langsung. Tapi bagaimana dengan keyakinan mereka? Ketika berita tentang Yesus bangkit, salah satunya ada Petrus, ada Thomas, dan kepada 12 rasul. Rasul-rasul, perhatikan, ada berita sukacita. Berita sukacita itu apa? Yesus telah bangkit. Mereka nggak percaya. Kenapa? Karena keyakinan mereka tidak teguh. Mudah diombang-ambingkan dengan ketidakpercayaan. Mungkin dengan kata orang pun bisa jadi pengaruh. Para murid sangat lambat untuk percaya atas berita yang disampaikan oleh para perempuan yang baru saja melihat kubur Yesus yang kosong itu. Lambat. Sangat lambat. Lambat itu apa? Gak cepet, lemot, lelek. Terus apa lagi, saudara? Ya, semangatnya yang mewakili itu. Rupanya para murid lambat, lemot untuk percaya tentang Yesus. Bisa bertanya enggak kira-kira? Pada waktu itu para murid ketika bersama dengan Yesus sudah percaya Yesus atau belum? Padahal mereka bersama-sama setiap hari hidup bersama-sama dengan Yesus, berjalan bersama Yesus, tapi tidak kenal siapa Yesus. Bukan hanya tidak kenal, tidak percaya juga kepada Yesus. Ini saudara, lambat untuk percaya. Sedangkan perempuan itu begitu melihat, begitu mendengar, itu nggak melihat ya, hanya melihat dua malaikat, hanya mendengar pernyataan malaikat, langsung percaya, sampaikan kepada para murid. Harapannya ketika kebahagiaan itu dialami oleh perempuan-perempuan itu, dia juga berharap ini pun juga dialami oleh para murid. Harusnya berita sukacita itu menggembirakan mereka, tetapi yang terjadi adalah mereka mempertanyakan kebangkitan Yesus, tidak percaya. Bahkan mereka membuktikan sendiri. Aku perlu membuktikan apa yang terjadi. Mereka pun juga pergi ke kubur Yesus. Ini yang membuktikan betapa lambatnya hati para murid untuk percaya. Dan saya memiliki satu keyakinan, ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun pelayanannya, belum 100% percaya kepada Yesus. Itu yang setiap hari, setiap waktu, setiap detik bersama dengan Tuhan Yesus. Hati mereka masih dibalut dengan ketidakpercayaan terhadap realita yang terjadi. Itu adalah suatu fakta, itu adalah suatu kenyataan yang benar-benar bisa dilihat dan benar-benar bisa disaksikan oleh mata kepala.
mereka masih kurang percaya. Kenapa? Karena ketidakpercayaan itulah maka Yesus menampakkan diri kepada para murid dan mencela. Kapan hal ini terjadi? Ketika mereka sedang perjamuan, ketika mereka sedang makan bersama, Yesus hadir di situ. Tiba-tiba Yesus hadir, mereka semua kaget. Mereka sedang memecahkan roti, mereka sedang minum anggur. Ketika Yesus menyampaikan suatu perintah, suatu pernyataan, inilah tubuhku, inilah darahku, baru mereka ngeh yang ngomong itu adalah Yesus dan sudah ada di depan mata. Ajaib ya. Masih kurang percaya kalau itu adalah Tuhan. Baru mereka tahu, baru mereka percaya, oh ini Yesus, ini pernah disampaikan Yesus, dan ketika melihat di depannya, Yesus ada di situ. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mudah untuk memiliki keyakinan yang kuat di dalam Yesus. Apalagi kita, saudara dan saya, tidak mengalami pada masa itu. Saudara dan saya tidak menyaksikan pada masa itu. Saudara menyaksikan Tuhan Yesus bangkit pada waktu itu, kita nggak tahu masih di mana. Betul ya? Kakek buyut kita pun juga nggak tahu masih di mana. Tapi ini sudah terjadi. Ketidakpercayaan, kedegilan hati itu yang akhirnya menutup mata hati mereka percaya kepada Tuhan. Nah, sebagai aplikasinya saudara, seperti para murid, silakan Bapak Ibu Saudara bisa mempertanyakan ini dalam hati, dan Bapak Ibu Saudara bisa menjawab di dalam hati saudara. Seperti para murid, iman kita kepada Yesus mungkin sangat kecil. Mungkin ada saat di mana kita meragukan Dia sebagai Allah dalam kehidupan kita, benar? Pernah nggak kita meragukan Dia? Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Lah, murid-murid yang setiap hari bersama saja meragukan. Bagaimana dengan kita? Halo, saudara dan saya tidak menyaksikan pada waktu itu. Mungkin kita akan sangat mudah tidak percaya kepada Yesus. Aku loh belum pernah melihat Yesus. Aku loh percaya Yesus karena hanya melihat, membaca firman Tuhan ini. Karena ada satu pengalaman pribadi. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Banyak orang percaya meskipun tidak membaca Alkitab, tapi dia percaya. Kenapa? Karena dia punya pengalaman pribadi. Ketika sudah punya pengalaman pribadi, baru cross check dengan Alkitab. Baru dia belajar Alkitab, oh ternyata dia Yesus. Ketika kita sedang menghadapi permasalahan, ketika kita sedang menghadapi situasi yang sulit, kita terkadang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sama seperti para murid. Di mana Allah? Di mana Yesus? Bagaimana dengan permasalahan yang sedang kuhadapi? Adakah Yesus? Apakah Yesus sanggup menolong? Benar tidak? Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sering putus asa itu menghantui kita. Di mana kita mempertanyakan Yesus akhirnya? Kita mempertanyakan eksistensi Allah. Di manakah Allah? Benarkah Allah itu ada? Benarkah Allah akan menyelesaikan masalahmu? Itu yang sering terjadi. Ada yang mengelak ini? Sama seperti murid. Kita pun juga pernah mengalami ini. Kita mungkin pernah meragukan Allah. Karena apa? Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Saudara, kalau kita mau cross check, seringkali yang kita minta, seringkali yang kita doakan, seringkali yang kita pergumulkan itu untuk kepentingan kita. Betul ya? Aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Pernah nggak kita berpikir apa sih yang diinginkan Allah melalui hal ini? Nah, ketika kita mempertanyakan itu, maka kita akan bisa tahu, maka akan sinkron. Jawaban Tuhan itu akan kita ketahui. Tapi kalau kita ngeyel keinginan kita yang dijawab Tuhan, aku mau Tuhan seperti ini, jangan harap saudara bisa menemukan jawaban itu. Sebab apa? Di sini
keyakinan bahwa Allah punya rencana. Kita punya satu keyakinan bahwa Tuhan pasti menyediakan masa depan yang lebih baik. Dia yang mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur Allah supaya hidup dalam hidup kita. Tidak, saudara. Ini kembali ke situ, saudara. Keyakinan semakin diperteguh. Apakah dengan situasi dan kondisi apapun juga keyakinan kita semakin diperteguh? Ataukah dalam situasi tertentu justru keyakinan itu semakin merosot? Ini adalah gambaran tentang pohon ini. Semakin akar itu menyebar, semakin akar itu kuat, maka semakin kokoh pohon itu. Meskipun diombang-ambingkan dengan rupa-rupa dunia, dengan topan, dengan angin, dengan apapun juga, dia akan tetap berdiri teguh. Sama seperti gambarannya tadi, pohon kelapa ketika dihantam tsunami. Itulah yang seharusnya ada dalam diri orang Kristen. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku tetap percaya kepada Yesus. Imanku, keyakinanku tetap teguh di dalam Yesus. Yesus tidak akan membiarkan kita berada dalam keraguan terus-menerus. Kebangkitannya adalah kekuatan kita semakin percaya bahwa Allah adalah yang patut untuk disembah. Semuanya itu akan terbukti. Allah akan membuktikan kemahakuasaannya. Karena apa? Karena dia akan menunjukkan eksistensinya. Dia akan menunjukkan dirinya bahwa dialah yang patut untuk disembah, bukan kita. Terkadang keberhasilan sedikit ada pada kita menganggap itu adalah capaian karena kerja keras. Kita lupa bahwa semua itu oleh karena Allah. Ini yang kedua, Bapak Saudara. Ini adalah seorang pendongeng. Seorang pendongeng apa sih yang dilakukan? Maksudnya bukan pemimpi ya, tapi ini adalah suatu profesi. Kita tidak ada ya. Pendongeng biasanya orang tua membacakan dongeng kepada anak-anaknya, kancil nyolong timun, terus kancil sama buaya, kancil sama singa. Pernah menceritakan itu ya? Ya, itu yang sangat umum ya. Kancil sama kerbau dan lain sebagainya. Ya, ini adalah seorang pendongeng. Kira-kira seorang pendongeng ini dia menguasai materi tidak? Aku mau cerita nih, kancil nyolong timun. Oh, kancil nyolong timun, konangan kalau Pak Tani sing dibeleh. Sing dibeleh apanya, Pak? Oh, berarti orang ngerti ceritane. Ya, itu satu contoh. Ya, akhirnya kan kancilnya karena licik, dia dikerangkeng, dikurung, ngapusi anjing. Kire rene gitu ya. Aku arep dikai hadiah. Rene aku tak metu sih, giliran mlebu goleki ilang kan ile. Lho saya dibelah kok dadi rica. Enak ya. Nah, seorang pendongeng dia harus menguasai materinya. Harus, kalau nggak menguasai ya dia nggak akan bisa mendongengi anaknya. Artinya apa, Saudara? Memberitakan kabar baik, memberitakan kabar kebangkitan. Ini hal yang kedua yang harus kita lakukan. Nanti kita akan lihat korelasinya apa sih sama gambar ini, kita akan lihat nanti. Setelah kebangkitannya, Yesus memberikan perintah kepada muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada semua makhluk. Nah, makhluk apa wae ini kira-kira? Manusia, kewan, makhluk halus, lelembut, perlu diinjili tidak? Lelembut, Gusti Yesus mati, bangkit gitu. Saudara bisa ngomong kayak gitu? Boro-boro Pak delok wis keweden, pelayu. Terus kepada binatang, mbek, gitu. Kata makhluk di sini tidak berarti seperti itu. Makhluk kalau saya melihat dari terjemahan lain dari bahasa aslinya adalah kepada manusia. Makhluk itu manusia, menunjuk kepada manusia. Jadi saya pertegas kepada semua makhluk di sini, bukan makhluk hidup, binatang, pohon. Maksudnya kita mau menyampaikan Injil ke pohon,
Masa kita mau menyampaikan kabar kebangkitan ini ke pohon? Wet blimbing, wet klengkeng. Kira-kira ada respon enggak? Dia bisa percaya enggak? Dia kan nggak punya akal pikiran. Ya. Secara nalar saja ya, makhluk di sini dari bahasa aslinya itu menunjuk kepada person, kepada perorangan, kepada manusia. Jadi saya akan sampaikan ulang. Yang disampaikan Yesus adalah perintah kepada para muridnya pergi ke seluruh dunia untuk memberikan Injil kepada semua manusia. Dan itu adalah tugas utama gereja. Siapakah gereja? Ada lagunya ya. Aku gereja, terus kamu gereja. Ada yang tahu lagu itu? Kita sama-sama gereja. Nggak tahu ya? Ini lagu sekolah minggu saya zaman dulu. Nah, gereja harus menjadi saksi Kristus di dunia. Saudara dan saya adalah gereja. Saudara dan saya adalah saksi Kristus di dunia. Yesus memberikan tanda-tanda kuasanya kepada mereka yang percaya. Mereka akan dapat mengekspresikan otoritas ilahi dalam hidup mereka, menyembuhkan yang sakit, mengusir roh jahat, dan berbicara dengan bahasa baru. Gak tahu apakah bahasa baru ini disebut ada glosolalia atau bahasa roh, tidak tahu. Soalnya kalau bahasa roh itu harus ada yang bisa menerjemahkan. Karena ada karunia bahasa roh, ada karunia untuk menerjemahkan bahasa roh. Paulus gitu ya. Ya. Ini adalah tanda-tanda kuasa ilahi. Tanda-tanda ini akan diberikan kepada para murid untuk menyampaikan suatu kesaksian. Ini di ayat 15 sampai ayat 18. Saudara jangan salah mengartikan ayat ini ya. Nanti saudara coba-coba lagi. Di ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Hati-hati untuk menerjemahkan ayat ini. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, Bapak Ibu Saudara. Firman ini sedang berbicara, ini berkaitan dengan apa? Ketika memberitakan firman Tuhan, ada kuasa-kuasa yang bukan dari manusia, ada kuasa-kuasa dunia. Salah satunya adalah kuasa di dalam ayat yang ke-17 tadi. Mereka akan memegang ular. Ular ini bisa simbolik menyimbolkan setan-setan. Artinya apa? Bahwa setiap orang yang diberi kuasa, dia akan berkuasa atas setan. Bukan berarti saudara bermain dengan setan. Setan tak dolanan, enggak. Saudara harus menjadi dukun, enggak. Tetapi ketika ada ancaman-ancaman, ketika ada hal seperti itu, saudara punya kuasa untuk mengusir. Di sini saya dikatakan seperti itu. Memang konteksnya ini sedang berbicara kepada ke-12 murid. Ketika ada orang yang akan membahayakan kau, racun tadi, Allah yang akan menolong, Allah yang akan menghindarkan engkau dari itu. Bukan berarti kita coba tes nih, aku tak minum racun, benar tidak kata Alkitab? Ya, sidalnya ya ICU saudara, UGD saudara, itu mencobai. Makanya kita jangan menelan mentah-mentah. Artinya hal yang berakibat buruk itu mungkin akan dihadapi oleh setiap pemberita Injil. Tetapi percayalah bahwa Allah tidak akan pernah tinggal diam. Karena di sini janjinya apa? Dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Apa? Ada penyertaan Allah, Roh Kudus yang menyertai mereka sehingga mereka tidak dalam mara bahaya. Terkadang orang mengalami mara bahaya karena apa? Karena ia mencobai Tuhan dengan caranya sendiri. Ketika menyampaikan Injil tidak dengan hikmat. Main antem, blas, ya remuk. Adik tingkat saya saudara, dia lulusan IAIN. Dia percaya Yesus karena ia belajar Alkitabnya. Ketika ia belajar Alkitabnya, dia penasaran dengan Alkitab yang mereka yakini, yang itu adalah Injil. Injil ada dalam Alkitabnya. Dia belajar, dia pelajari itu, dia minta Alkitab kepada salah seorang pendeta, diberi Alkitab.
Dia mencari tahu, mencari informasi tentang Alkitab. Dan dia menemukan satu ayat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ayat pertama yang membuat ia bertanya-tanya dan terus menggali firman Tuhan. Dan dia menemukan satu ayat lagi, percayalah kepadaku, di sana aku menyediakan tempat bagimu. Itu berbicara tentang ketika Yesus naik ke surga, Yesus menyediakan tempat. Dan satu hal yang membuat ia akhirnya rontok adalah kalau engkau mengaku dengan mulut, mengaku dengan hati, maka engkau diselamatkan. Satu, jalan yang lurus. Kedua, di sana menyediakan tempat. Yang ketiga, ini tadi, percaya selamat. Akhirnya dia memutuskan percaya kepada Yesus dan dia mau membekali diri di seminari. Dia senang dengan bahasa. Di sana dia paling senang dengan bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani Yunani. Dia belajar bahasa Ibrani, dia belajar bahasa Yunani. Dia menemukan suatu hal yang akhirnya membuat dia semakin kuat. Dan akhirnya ini dipakai untuk menyampaikan Injil kepada teman-temannya alumni dan dibunuh. Nah, dia orang Jepara, dosa Bapak Saudara. Karena apa? Terlalu frontal. Boleh menyampaikan Injil, tetapi harus dengan hikmat. Kapan ada waktu menyampaikan, kapan ada waktu memberi tantangan, kapan ada waktu untuk benar-benar memproklamasikan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali ke sini. Apa artinya gambar ini, Bapak Saudara? Arti gambar itu adalah seorang yang menyampaikan kabar kebangkitan adalah seorang yang benar-benar mengerti tentang Yesus. Yesus mati, Yesus bangkit. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Kalau saudara belum mengenal siapa Yesus, maka saudara tidak akan pernah bisa menyampaikan ini. Kalau kita tidak memiliki pengenalan yang baik akan Yesus, maka saudara tidak akan pernah bisa menyampaikan kesaksian. Karena seorang saksi adalah orang yang menyaksikan secara langsung. Bagaimana aku bisa bersaksi? Aku belum pernah melihat Yesus. Ketika Yesus mati, aku gak hidup di zaman itu. Ketika Yesus bangkit, aku juga gak ada zaman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini adalah salah satu contoh. Pengalaman pribadi itu bisa menjadi satu kesaksian dengan Tuhan. Nanti kita akan lihat. Ada di sini otoritas ilahi itu diberikan kepada para murid supaya para murid menyampaikan kabar keselamatan, kabar kebangkitan. Seringkali itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Seringkali itu terjadi. Kita melihat ya sekarang ini. Banyak orang percaya karena ini, karena otoritas ilahi terjadi. Otoritas ilahi ada pada seorang hambanya, dan itu sering terjadi. Ketika didoakan, sakitnya sembuh. Artinya ada mujizat, itu adalah kesembuhan. Ketika ada orang kesurupan, didoakan, setannya pergi. Setannya apa, kita yang pergi kira-kira? Pergi, orang pergi, aku yang pergi gitu. Enggak ya. Mengusir roh jahat, berbicara dalam bahasa baru. Ini adalah karunia, Bapak Saudara. Ini adalah janji Allah bagi kita bahwa dalam kebangkitan Kristus kita memiliki akses kepada kuasa dan otoritasnya untuk melayani Tuhan. Saudara bisa cross check. Saudara bisa cari
saudara bisa mencari karunia rohani yang ada dalam diri saudara. Pakai karunia rohani itu untuk melayani Tuhan. Kalau saudara punya karunia untuk menyembuhkan, doakan. Pakai itu untuk melayani Tuhan. Kalau saudara punya karunia apapun atas otoritas Allah, pakai itu. Karena memang itulah yang direncanakan Allah. Karena itulah maksud Allah memberikan karunia kepada saudara dan saya. Maka lakukanlah. Ya. Kalau saudara gak usah cari-cari. Saudara punya karunia mengusir setan, tiap-tiap doakan dalam nama Yesus, setan tak usir. Kurang kerjaan itu. Itu namanya kurang kerjaan. Kalau ketika ada orang yang kesurupan, itu menjadi ladang kesaksian bagi saudara. Doakan. Maksudnya gitu. Ada kerjaan, dikerjani. Nggak ada kerjaan, rasa golek gawean. Sering ya kita menjumpai, kita berdoa di sana, oh di sana itu angker, datang, doakan, tengking dalam nama Yesus. Kurang kerjaan itu saudara. Kurang kerjaan. Oh di sana ada genderuwo, tak paranane. Siapa yang mau menyaksikan? Kecuali saudara dimintain tolong doakan rumah saya itu angker, datang doakan. Saudara punya kuasa untuk mengusir. Oh undang Pak Pendeta wae, saudara punya iman. Mau datang undang Pak Pendeta, doakan. Saudara beli rumah, amin ya. Oh nggak ada yang amin nih, saudara beli rumah, udah punya ya. Nah saya tak amin nih, saya belum punya rumah. Saudara punya rumah, oh itu angker, datangi aja. Ketika saudara, oh itu rumah, kok tak doakan dalam nama Yesus, pergi saudara. Atau saudara yang akan pergi dari situ. Nah, kalau saudara punya iman di dalam Yesus Kristus, percayalah ada otoritas Allah. Saudara punya kuasa untuk melakukan itu. Lakukan. Gak usah berlama-lama. Aplikasinya bagi saudara, beritakan Injil dengan karunia rohani. Dengan karunia yang ada pada saudara, beritakanlah Injil itu melalui karunia itu. Bukan tanpa alasan Tuhan memberikan karunia. Ada alasannya supaya Tuhan saudara memakai itu. Ayat 17 saudara bisa melihat. Beritakanlah Injil tentang kesaksian berpengalaman dengan Tuhan. Orang ini tidak akan pernah bisa menceritakan tentang apa yang dia ceritakan kalau dia tidak punya pengalaman. Kalau dia tidak menguasai semua materi dan dia tidak mempunyai pengalaman untuk menceritakan, dia tidak akan pernah bisa. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kita juga tidak akan pernah bisa menyampaikan berita Injil kalau kita belum punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau kita sudah punya pengalaman dengan Tuhan, akan sangat mudah Injil itu diberitakan. Contoh, saya dulu punya suatu kenangan yang tidak baik. Saya dulu hidupnya nggak punya arah tujuan. Saya dulu hidupnya rusak. Tapi ketika saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, puji Tuhan, saya menjadi lebih baik dari yang dahulu. Bisa menjadi kesaksian? Bisa. Apakah ini bisa membuat orang termotivasi untuk memperbaharui hidup? Bisa. Saudara bisa dipakai Tuhan untuk menuntun orang menjadi pribadi yang lebih baik melalui pengalaman dengan Tuhan. Sama seperti dengan pendongeng. Ketika dia tidak punya pengalaman belajar dongeng, dia tidak akan bisa dongeng. Sama. Ketika saudara nggak punya pengalaman dengan Tuhan, maka saudara nggak akan bisa menyampaikan Injil. Tapi ketika punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi, saudara akan sangat mudah menyampaikan Injil. Loh saiki kok beda karo biyen kayak mana kok saiki kayak ngene. Ini tidak berbicara fisik ya. Enggak. Tapi ini berbicara tentang cara hidup. Kowe biyen nakal kok saiki ora nakal. Kita bisa saja karena aku sudah berjumpa pribadi dengan Tuhan. Tuhan sudah mengubahkan hidupku. Tuhan itu juga bisa mengubahkan hidup. Amin. Bagi saudara, siap menjadi saksi? Siapnya sedikit ya. Enggak semuanya. Enggak apa-apa saudara. Itu bisa terus dipelajari. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah makna Tuhan Yesus bangkit. Kebangkitannya harus nyata dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulannya ini Bapak Saudara, ini akan menjadi pegangan kita.
Kebangkitannya dari kematian menjadi bukti paling kuat bahwa umat pun maupun mampu dikalahkannya. Karena itu jangan pernah memiliki keraguan akan Dia. Jangan pernah ragu. Optimis, percaya, yakin. Pergilah, beritakanlah kabar keselamatan itu kepada semua orang. Bangkitkanlah kembali gairah semangatmu dalam mengabdi dan melayani Dia. Bangkitkan gairahmu, bangkitkan semangatmu. Yesus sudah bangkit, masa kita masih lotro? Bangkit, bangkitkan semangat dalam mengabdi dan melayani Dia, sebab Dia telah memenangkanmu dari dosa dan maut. Masihkah kita lesu? Masihkah kerohanian kita suam-suam kuku? Masihkah kerohanian kita mengalami kelesuan? Bangkit saudara. Sini sudah bukan waktunya bermalas-malas. Ini sudah waktunya bagi kita bekerja untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Yesus bangkit. Yesus mengalahkan maut. Yesus hidup. Renungkan itu dalam hati. Oleh karena itu, kobarkan semangatmu, kobarkan keyakinanmu, supaya keyakinanmu itu semakin diperteguh. Janganlah keyakinan kita ini menjadi keyakinan yang suam. Tanggalkan ketidakpercayaan, tanggalkan itu. Benahi hidup, miliki komitmen. Tuhan, aku mau mengikuti Engkau dengan keyakinan yang semakin diperteguh. Meskipun kita tidak menyaksikan secara langsung seperti murid-murid, tapi kita melihat satu kesaksian yang luar biasa di dalam Alkitab yang kita baca. Itu sudah cukup mewakili kesaksian mereka, para murid itu. Semakin memiliki keyakinan yang teguh. Lalu kemudian firman Tuhan ini mengandung pesan, beritakanlah kabar kebangkitan. Ini bukanlah hoax, ini bukan kabar buruk, tapi ini adalah realita. Ini adalah berita nyata yang harus kita sebarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungkan ini. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan untuk kemuliaan nama. Berikanlah hidupmu sebagai persembahan yang berkenan. Serahkan hidupmu kepadanya. Tanggalkan semua penyesalan. Serahkan itu kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian. Ku persembahkan hidupku. Ini aku Tuhan, semua milikku. Ku persembahkan kepadamu. Penyesalan, kebanggaan, suka duka, ku persembahkan kepadamu. Ini aku, semua milikku. Ku persembahkan kepadamu Tuhan. Padaku penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang telah lalu, yang akan datang, yang akan datang, hasrat dan harapan yang
sebagai satu persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama-Nya, supaya Tuhan pakai hidupmu, supaya Tuhan akan memakai engkau sebagai alat untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan, supaya nama Tuhan dikenal, nama Tuhan dimuliakan. Kuserahkan padamu Tuhan, menyesal dan kebanggaan, suka duka aku serahkan yang telah lalu, yang akan datang, pasrahkan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, selalu serahkan dalam tanganku. Ku persembahkan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku berikan hidup kepadamu Yesusku, kepadamu Yesusku. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami makna dari kebangkitan-Mu ini Tuhan. Biarlah kebangkitan-Mu ini memotivasi kami supaya kami bisa menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh. Kami menerapkan nilai-nilai kebangkitan Tuhan Yesus. Kami menjadi pribadi yang dibangkitkan dari kesuaman. Kami menjadi pribadi yang dibangkitkan dari rasa malas. Kami menjadi pribadi yang dibangkitkan dan memiliki semangat untuk memberitakan kabar sukacita, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua makhluk di dunia ini. Roh Kudus, berikan kami keberanian untuk kami menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus, berikan kami keberanian untuk kami menyampaikan suatu kesaksian perihal tentang pengalaman kami dengan Tuhan. Kami menjadi pribadi yang baru oleh karena ada pengalaman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami, Firman-Mu meyakinkan kami, Firman-Mu menguatkan panggilan kami, bahwa setiap kami adalah saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami keberanian di setiap kesempatan untuk menyaksikan Tuhan Yesus. Saat ini firman-Mu berhenti disampaikan, hamba-Mu juga berhenti menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Kami percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti menolong kami, memampukan kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Tuhan yang akan menuntun perjalanan pulang kami dari tempat ini menuju rumah kami, sehingga kami sampai di rumah dengan penuh sukacita, damai sejahtera, karena Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara di dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara dalam pergumulan Bapak Ibu Saudara, usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, rumah tangga Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan.
Karena kita berdoa, karena kita meminta dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Allah, Juru Selamat kami, sumber pengharapan kami, sumber penghidupan dan sumber kehidupan bagi kami. Kami percaya dan kami berdoa. Haleluya. Amin.